Hai, kita hari ini sudah kedatangan yang sering bikin konten. Ayo, siapa dia? Kalian pada tahu nggak? Kira-kira? Ayo, Mas Ido. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Koreksi dikit, ayonya 3 kali aja. Ayo gitu. Ayo, Iya. gitu. Yang ada sambil pakai Gatot Kaca itu ya Iya biasanya. betul. Bukan yang ini ya. Ayo, bukan beda. Oh bukan, beda ya. Beda. Ayo, gitu. Nah, Iya. nadanya nggak boleh salah ya. Nada intonasinya harus di Ayo, gitu. ayo. Oh, Gitu. ayo, kita jadi ayo. Terus aja sampai kelar ya. Sampai kelar aja, kita nggak usah kayak beginian. Nah, buat yang belum kenal Mas Ido, jadi Mas Ido ini siapa sih? Seorang sport enthusiast sama gym rat gitu. Mungkin kalau misalnya kalian udah lihat nih badannya, ya kan jadi kan. Nah, buat yang penasaran, kita mulai sambil jalan. Boleh. Mumpung nih Mas Ido, panggilan Mas Ido nggak apa-apa ya? Atau ayo gitu. Mas Ido boleh, Gatot Culture boleh. Gatot Culture. Iya, Gatot Culture boleh. Terus Opa itu juga boleh. Opa itu. Opa, karena nyenge wong Korea. Oh, Koreanya Korea berarti. Bukan. Nah, Mas Ido, Ya. boleh nggak ceritain olahraga pertama? Olahraga pertama sebenarnya lari. Tuh. Sebenarnya ya, ini agak cepet dikit soalnya nggak biasa. Iya nggak boleh, biasa buat kita cepetin, ayo hidup dikit sehat. aja sih. Kayak kalau jalan tuh emang cepet juga, nggak biasa. Gitu. Jadi Lucu ya dia ternyata ya. ya demi engagement ya. Benar. Iya, jadi pertama itu justru lari, tapi larinya bukan yang ada program apa segala macam gitu ya. Jadi benar-benar buat olahraga aja, buat gerak aja gitu. Habis itu selebihnya home workout. Jadi lari dan home workout. Oh Gitu. oke. Ini kalau misalnya teman-teman lihat badannya Mas Ido nih kan jadi banget nih, gitu kan ya. Nah itu apa yang nge-trigger? Harus gitu ya? Mas Ido nggak yang begini-begini? Nggak perlu sih, kayak udah kenceng banget Oh, kan udah. kelihatannya ya. Mohon maaf agak gimana nih Mas Ido? Maksudnya nge-trigger pertama kali suka olahraga sampai jadi banget kayak gini? Pertama kalinya sebenarnya ini adalah pembulian. Serius? Enggak, pembulian yang dilakukan oleh ibuku sendiri. Tapi bukan bully, maksudnya gini. Jadi waktu ibuku waktu aku makan, habis makan malam kalau nggak salah lupa. Itu makan malam, terus aku suka habis makan itu suka buka baju kan. Oke. Terus waktu itu kondisinya adalah skinny fat. Apa itu? Kurus tapi buncit. Oh, Gitu. namanya Dan- skinny fat. Ya, dan waktu itu lagi doyan makan, namanya masa pertumbuhan kan, gitu. Kuliah lah itu. Kuliah masa pertumbuhan, wow, telat banget. Masih kan masih. Iya, Masih kan, bener-bener. masih. Kayaknya masih sih. Masih. Terus habis itu ibuku nyeletuk. Kita tuh biasa sebenarnya dengan celetukan-celetukan kayak gitu, jadi aku nggak sakit hati gitu. Jadi ibuku bilang gini, Dok, sambil jalan gitu ibuku. Sambil jalan, ngeliat aku duduk. Aku sambil duduk sambil minum gitu, terus buka baju. Dok, jangan gendut kamu tuh pendek gitu. Sangat body shaming bukan? Kamu tuh pendek. Kalau gendut jelek banget gitu. Gitu. Jadi kayak oh ya udah, kayak lewat aja gitu. Cuman jadi mikir, terus ngaca. Iya juga ya. Kok jadinya jelek banget ya gitu. Nah, jadinya habis itu gimana caranya ini naikin value. Cuilah value gitu. Tapi lah. benar. Iya gitu. Terus Benar. akhirnya waktu itu awalnya targetnya yang penting gak buncit. Itu aja. Oh, targetnya awalnya nggak Awalnya yang buncit. penting gak buncit. Udah itu aja. Jadi lurus aja rata gitu. Karena Berarti ini bonus ya yang kayak gini? jadi keharusan ya. Awalnya bonus terus kayak nagih gitu. Oh, efeknya apa sekarang setelah berawal dari situ, rutin, Ya. udah jadi, apa efeknya sekarang? Efeknya yang pastinya badannya jadi lebih bugar ya. Terus performance-nya naik. Pasti meningkat kan. Terus yang pastinya estetika ya. Oh, Estetika tentu saja. Dan jadi lebih narsis tentu saja ya. pendapat ibu gimana habis itu setelah melihat Mas Ido? Sebenarnya ibu tuh nggak expect bakalan jadiin badan gitu kan. Terus ketika ototnya udah gede gitu, malah ibu kegedean gitu kan. Kayak ya biasa lah complaining gitu. Cuman sekarang ya suka-suka gua gitu. Gitu, lebih ke boleh situ sih. diundang mamanya ke sini ya. Oh, setelah melihat saya di mana-mana kayak silahkan teruskan gitu. Tapi faktor apa yang jadi bikin makin konsisten sama olahraga? Oh, faktor yang bikin makin konsisten sama olahraga setiap kali kita ngelihat perubahan dalam diri kita.
baik itu performance atau estetika tadi. Jadi kalau misalnya udah kelihatan nih progresnya nih, itu jadi motivasi. Jadi nagih nggak sih biasanya? Yes, jadi nagih kan. Dan kalau misalkan goal harga tuh kayak lemes jadinya malahan. Oh, kalau nggak ngapa-ngapain jadi lemes juga? Gitu. Jadi kayak ada efek ini apa ini kurang gitu. Jadinya gituin lagi. Jadi kayak ya ini beda sama lagi males ya. Jadi atau demotivate gitu. Itu beda. Jadi kalau misalkan lagi sebenarnya emang harus butuh olahraga gitu. Itu kalau misalnya di rumah doang dan gak ngapa-ngapain itu lemes. Gitu. Bahkan lagi apa ya? Lagi males pun ya, lagi males pun gitu. Dan sebenarnya emang butuh tapi lagi males. Terus sehari di rumah jadi kok ngerasa gak enak ya badannya gitu. Karena nggak ada yang dikeluarin nih si kalorinya gitu. Oh oke. Nah tadi kan Mas Ido cerita kalau misalnya sebenarnya awalnya mulainya lari kan gitu. Nah kalau sekarang kan apakah seimbang dengan nge-gym Iya. atau seimbang? Seimbang. Tapi sekarang bahkan lebih berat, tetap lebih berat di gymnya karena performance gym atau karena otot itu kan emang susah ya dibentuknya ya. Jadi kayaknya ini effort buat bentuk otot itu lebih tinggi, lebih ya bener-bener makan waktu lama lah gitu. Jadi kayak gue harus tetap stick di gym gitu. Harus nabung otot terus gitu kan. Sebagai investasi dan estetika asik. Saya mau nanya, kebetulan saya kan Ya, ada pendapat gini coba, Mas Ido. pencet bel dulu kalau mau nanya. Ting, Dari ting, gugus ting, berapa? ting, ting, Iya. ting. Mas Ido, kalau misalnya nih cewek, itu kan kalau nge-gym kan suka banget tuh katanya takut berotot. Termasuk aku sih kayak punya pikiran nih bahwa, berotot nih, gimana tuh Mas Ido? Gampang nggak? Itu sebenarnya gini ya, kalau aku jawab nggak, tenang aja nggak bakal berotot kok gitu. Sebenarnya itu apa namanya jawabanku kalau misalkan ada orang yang mau nge-gym dan takut berotot, itu nggak cewek nggak cowok pasti jawabannya gitu, nggak usah tenang aja nggak bakal berotot kok lu gitu. Karena emang dari dirinya kan emang nggak mau kan, gitu. Jadi kayak ya udah mereka dia juga takut, tenang aja jadi nggak bakalan gitu. Nah kalau perempuan itu sangat sangat susah untuk membentuk otot kayak laki-laki ya, karena kan testosteronnya beda. Gitu. Jadi pastinya karena perbedaan hormon seperti itu, jadi ya sangat-sangat sulit buat jadiin otot apalagi yang keras gitu. Oh, kalau Mas Ido butuh waktu berapa lama nih sampai benar-benar jadi? Aku kan mulainya ya bingung ya kalau ditanya butuh waktu berapa lama ya. Yang jelas mulainya itu home workout dan lari itu dari 2015. Oh lama ya? Iya, udah 10 tahun lebih. 10 tahun. Nah, padahal aku gen alpha loh. Jadi kayak Aku gen Charlie. wow. 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 Jadi habis itu home workout sendiri sama calisthenics ya udah nyampur itu ya. Home workout, calisthenics dan lain-lain itu udah di sampai tahun 2022 pertengahan. Terus 2022 pertengahan mulai jadi member gym. Jadi waktu itu sebenarnya udah trial gym gitu, tapi tetap lebih nyaman di rumah, tetap lebih nyaman fungsional bareng temen gitu lah. Pokoknya sosial lah. Terus sama apa namanya? Komunitas gitu kan. Nah, untuk bener-bener muscle building yang di gymnya itu dari 2022. Ya, tapi itu udah kebentuk ototnya juga. Dan ngebentuk ototnya itu di pandemi. Yang bener-bener kayak, ini gue intens buat olahraga ngebentuk otot itu di rumah. Full di rumah itu ya? Full di rumah, itu tuh pas pandemi justru. Karena kan nggak bisa kemana-mana kan. Gitu. Dan emang basicnya home workout, jadi kalau orang lain basicnya gym, pandemi gym tutup dan segala macem, kendor badan. Kalau gue kebalikannya. Gitu. Ih, pick me banget ya sih? Baru aku mau kasih tahu ya, Sol bisa dipakai buat di rumah sebenarnya. Ya. Gitu. Nah, kalau misalnya nih pas home workout, olahraganya apa? Olahraganya itu banyak ya, ada push up, sit up, squat, sama sebenarnya sama kayak gitu. Cuman aku punya dumbbell juga kan. Jadi aku emang cari tahu nih free weight itu bisa ngapain aja ya. Apa olahraga apa aja yang bisa dilakukan dengan beban-beban free weight itu. Gitu. Jadi ya udah ya sama sebenarnya sama di gym juga. Cuman dia bedanya pakai free weight aja, nggak pakai mesin gitu. Oh, ada kejadian yang nggak enak gitu gak sih pas mungkin nge-gym atau pas olahraga? Cedera. Oh, apa tuh? Ini ya? Waduh, hati-hati ya teman-teman. Bukti otentik. Jadi ini adalah overtrain. Nah, Overtrain itu jadi olahraganya berlebihan. Oh. Gitu. Nah, ini adalah salah satu yang sering disepelekan. Oke. Itu adalah istirahat. Termasuk saya. Kenapa jadi bener-bener olahraga yang olahraga banget? Ya, olahraga, makan oke. Olahraga oke. Yang paling sering disepelekan itu istirahat.
Jadi harusnya tidur jam sekian, bangun jam sekian. Karena aku morning person juga ya. Tapi juga night owl. Oh, Jadi gimana tuh Mon? iya, jadi emang udah kebiasaan bangun pagi. Jadi jam berapapun tidurnya pasti bangun pagi. Gitu. Sekarang tapi ada ngaruh nggak, beda nggak? Maksudnya apakah karena biasanya kan suka bangun pagi tapi tidur juga lebih cepat gitu. Sekarang tetap Sama tetap. Jadi bangunnya pokoknya pagi aja. Mau tidur jam berapapun bangunnya pagi. Itu jeleknya adalah kalau night owl itu oleh kebiasaan ya. Maksudnya sebenarnya dua-duanya karena kebiasaan. Cuman kebiasaan yang lebih dulu adalah si bangun pagi itu. Gitu kan. Terus kalau begadangnya itu tuh ya udah karena main, terus juga kan rumah di Bekasi kan. Terus olahraga malam di GBK. Habis olahraga bukan langsung pulang, makan dulu, ngobrol dan segala macem. Dari GBK ke rumah, nyampe rumah udah jam 12 lewat. Itu yang bikin kayak, oh night owl nih gue, gitu. Tapi tetap morning person. Itu yang Bisa bikin ya? aku kurang istirahat. jadi Gitu. ngaruh dong pasti ke badan. Betul, makanya gampang cedera. Boleh diceritain nggak ini Mas Ido, maksudnya cedera ini karena apa nih? Kalau nyaman ya Mas Ido? Jadi nggak apa-apa. Emang itu overtrain ya. Ya tadi kurang istirahat itu pertama. Habis itu kan biasanya kan kayak orang salah bantal itu loh. Ini lama-lama medok nih ngomongnya ini. Nah, oh nggak Nggak. apa-apa, nggak apa-apa. Oh jadi inyengnya kue dapat cedera. Kalau itu saya yang Oke. nggak ngerti nanti. Jadi cedera ini waktu ya tadi overtrain ya. Nggak dirasa mungkin ya kalau kayak gitu ya. Jadi waktu itu emang lagi ada tugas di Bali. Oke. Ya tugas jadi peser di Bali. Abis itu setelah bertugas itu kan dapat endorsement hotel. Abis itu dapat free massage. Abis itu tidur, Oke. bangun tidur begini. Langsung. Iya Itu bangun tidur berarti tuh otot belakang gitu. trapezius. Jadi di sini. Wis. Wih. Waduh. Ih, keren banget gak sih gue? Keren banget, langsung bisa manuver Iya gitu. gitu. Jadi otot trapsnya itu yang biasanya orang bilang salah bantal itu sebenarnya traps. Lagi inflamasi. Gitu, lagi inflamasi. Pengetahuan baru nih. Ya, itu sebenarnya bukan salah bantal ya. Bantalnya kasihan disalahin mulu kan. Jadi Bantal nggak ada sebenarnya dosa. iya rata-rata traps. Karena kan nyambung ke leher gitu kan. Traps ya. Nah, itu. Terus habis itu biasanya kalau kayak gitu 3-4 hari kelar sembuh kan. Ini kok seminggu lebih, ini bahkan udah 2 minggu. Oh, baru berarti Dan ini. yes, dan after pertama kali ngerasain itu kan sakit gitu ya. Jadi aku nih dari Bali waktu itu, sakitnya udah di Bali. Habis itu bisa aku handle. Terus kok makin lama makin sakit. Balik ke Jakarta, syuting masih bisa handle. Habis itu flight ke Surabaya hari Sabtu. Minggunya ada acara di Surabaya. Itu masih bisa handle juga, tapi udah mulai tambah sakit. Mulai tambah sakit, tapi masih bisa dihandle. Nah, minggu ke Seninnya itu makin sakit. Waduh. Makin sakit. Dan ini bodohnya ya, bodohnya diriku ini kemakan ego lifting. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, tetap nge-gym kan, asal pakai beban yang ringan. Nah pada saat itu I see. bebannya nggak aku kurangin. Ini berat ya, jadi Berat. makin Dan waktu itu kayak udahlah pakai mesin aja lah yang nggak perlu kontraksi otot yang lain-lain gitu kan. Oke. Ini waktu itu push incline bench press itu kan buat ngangkat dari racknya itu butuh dorongan dari sini juga. Dan itu ngangkatnya di set kedua itu udah pas hitungan ke-8 udah makin sakit kan brek gitu. Wah habis itu langsung kalau bisa teriak-teriak itu. Cuman malu ya. Iya, harus tetap jaga estetika tadi Iya, ya. harus gitu. kayak iya, padahal udah ya cuman kayak gitu. Udah mau nangis sebenarnya. ya iyalah itu luka dalam kan jatuhnya. Iya. Itu kan berarti kan makin parah ya di situ ya. Nah, kemarin tuh ke fisio kemungkinan ada robekan kecil ototnya. Cuman kan kita harus ngecek dulu ke dokter yang mungkin MRI atau apa. Cuman diagnosa awal sebenarnya radang. Pas diraba gitu kan, dipegang-pegang. Kalau misalkan robek, ciri-cirinya itu kan nggak begitu dan biasanya tuh ada kayak biru atau apa. Ini nggak ada. Jadi cuma ototnya aja yang dalamnya itu udah pokoknya radang lah gitu. Sampai ngasih kompensasi ke otot back yang lain. Wah, kira-kira berapa lama nih Mas Ido semua? Nggak tahu ya. harus jaga ini dong. dia. Kalau radang dan ototnya itu harus dikencengin, itu wajib tetap nge-gym.
dengan beban yang ringan. Tapi kalau misalnya emang ternyata ada robekan kecil, itu harus full rest gitu ternyata. Wah. Gitu ya. Jadi ya harus dicek dulu. Harus dicek dulu dan jangan kasih makan ego berarti Betul. Gitu dia. Aku tadi ngomongin soal lari ya, kan Mas Ido tadi cerita nih pernah jadi pacer juga. Mas Ido terkenal sama yang pakai Gatot kaca itu loh. Gatot Ya. culture, sorry banget. Gatot culture. Culture, ya. Culture ya, yaudah. Itu gak berat tuh. Berat sih enggak ya, ribet iya. itu bisa Berat. disini gak kenapa gitu loh. Kenapa? Kok Ya bisa karena mau-mauan? caper aja. Oh, wow. Nggak. Jadi pertama tuh acara di Taman Mini. Pertama kali aku pakai Gatot Culture itu di Taman Mini. Acaranya ada acara di Taman Mini waktu itu. KOL-nya itu ada aku, terus Bang Lutfi sama Tami lah, kita 3 serangkai. Gitu. Nah, terus kita janjian pakai baju daerah yuk gitu kan. Terus ya udah, Bang Lutfi dengan Betawinya, gue tadi Jawa apa ya? Jawa tadinya mau lurik. Lurik bukannya lebih ini lagi ya? Lurik itu bukan base cup ya, lurik ya. Jadi yang baju garis-garis itu loh, coklat. Oh. Ya, standar lah sama belangkon. Cuman kan itu kok kayaknya gerah ya. Udah beli terus dipakai coba. Ah, ini gerah banget sih, kayaknya nggak mungkin nih dibawa lari pakai ini, males deh gitu kan. Apalagi kan waktu itu juga kayak ketat banget karena kan ototnya gede banget. Iya, ototnya jadi gitu ya. Ototnya gede, jadi kayak pakai itu kan ketat banget, jadi tambah gerah lah gitu kan. Terus si Tami itu kan orang Arab sebenarnya ya, bingung dia. Terus dia jadi pakai kebaya lah jadinya gitu. Terus gini, apa pakai yang lain aja apa ya? Gitu kan. Apa ya, mikir-mikir. Oh iya, Gatot kaca aja. Waktu itu belum ada nama Gatot Culture, guys. Jadi kreatornya adalah Mas Ido guys. Sebenarnya komenan orang. Komenan netizen. Nah, habis itu terus kayak kalau gue pakai Gatot Culture gimana? Gatot kaca gimana? Oh, lebih pantas itu gitu. Ya udah, itu aja deh fix gitu kan. Nah, udah lari dengan Gatot kaca itu cukup menyita perhatian ya, tentu saja. Gimana tuh responnya? Dan karena yang lain juga kenal ya, jadi kayak oh ya udah, asik aja, seru gitu kan. Dan gue juga jadi seru aja gitu. Badannya makin kelihatan dong mereka. Oh, sebenarnya itu adalah salah satu bukan ajang ya, sarana untuk flexing otot sembari lari. Tapi gitu. kayaknya nggak cocok buat lo Gitu. flexing loh. Maksudnya muka-mukanya nggak ada muka-muka flexing. Gimana ya, terselubung aja kan gitu. Aduh. Oke. Gitu. Lari paling jauh berapa kilometer emang? 42. 42. Ada target lagi nggak abis ini? Di tahun ini mungkin. Targetnya WMM aja sih. Nah. WMM aja. WMM Tapi ya? tetap maraton. Kalau jarak tetap maraton. Wah. Ya, karena belum berani buat ngambil yang lebih jauh dari itu. Belum berani buat ultra karena kayak programnya males karena harus ngalahin nge-gym. Oh. Waktu aku Virgin Marathon juga itu harus ngalahin si nge-gymnya. Jadi nge-gymnya aku kurangin, terus aku tingkatin latihan larinya. Gitu, karena aku kan kalau misalkan kayak gitu serius ya, maksudnya enggak, ya kita rekreasional tapi juga harus serius kalau mau jalanin program kan gitu. Jadi masih maraton aja. Masih, oke. Nah, tapi kan karena ini sekarang lagi cedera, ada nggak yang harus kayak ditahan mungkin atau kayak di press gitu, baik itu dari lari atau dari nge-gym? Ya paling ya tadi ya, mungkin speed session dikurangin, jadi mungkin nggak interval dulu, atau ya kita lihat kalau misalkan masih nyaman nggak apa-apa, tapi kalau misalkan aku juga konsul ya, sama fisionya juga, sama fisioterapis. Kalau nge-gym pastinya dikurangin bebannya. Bebannya aja gitu. Oke. Itu sih paling. Oke. Nah, pada saat jadi pacer terus lari gitu ada hal yang paling berkesan gak sih? Berkesan itu ada 2 ya, ada negatif apa ada positif. Cerita. Ya oke, yang mana Dua-duanya dulu ya? dong? Iya boleh. Kalau nyaman. Gak apa-apa. Gak apa. Gak apa-apa. Aku santai aja gitu. Oke. Cuman yang lain mungkin gak santai. Kalau yang positif itu tuh shout out buat Depok Run Fest. Depok Run Fest. Depok Run Fest itu adalah, jadi gini, sebenarnya ada 2 yang positif ya. Yang pertama adalah pertama kali terbentuknya aku, Tami, sama Bang Lutfi. Itu 3 peser yang menurut kita, kita bikin standar baru buat kita sendiri. Jadi harus rame, gitu-gitulah. Terus, tapi ada dandat, ternyata di Depok Run Fest itu, buat aku pribadi, itu kayak, aku lagi kayak konser tau gak? Kenapa?
Jadi kan itu kan ada tribun atas ya. Ini juga kebetulan temenku juga jadi salah satu pacer ya di Depok Si Runfest. Pacer cantik itu ya? Iya, yang pacer cantik itu. Ya akan tayang nanti, oke. Terus habis itu aku buka baju. Oke. Karena lagi sesi joget-joget lah. Ada DJ. Aku buka baju. Karena kan dia Runfest ya. Terus dia ada bubuk-bubuk warna gitu-gitu kan. Terus aku buka baju. Niatnya cuma muter-muterin aja sambil joget gitu kan. Set. Terus yang lain yang di bawah tuh, kan ini di atas ya posisinya kan. Yang di atas orang-orangnya tuh sampai yang lempar. Wah, udah kayak pemain bola nih gitu kan. Saya lempar dan itu rebutan. Oh iya. Gak nyangka. Oh, Gak kirain. nyangka udah rebutan. Iya, Tapi rebutan beneran kan? Rebutan bajuku. Gitu kayak, hah? Serius ada yang Aduh, lucu ya. makanya itu berkesan sekali gitu. Jadi kayak wow, itu terharu sih sejujurnya. Oke, Gitu. oke. Yang nggak berkesan nggak boleh ceritain? Yang kesan buruk kali ya maksudnya ya. Yang- Kesan buruk itu sebenarnya belum lama-lama banget ya. Ada lah. Ini kalau gue ngomong kayak gini pasti orang udah tahu sih di notice. Tapi nggak apa-apa kan? Apa nanti kok bisa Ya gue kan nggak nyebutin ya. Nah, nggak nyebutin, Nggak oke. nyebutin ya. Cuman biar orang menebak gitu. Karena sebenarnya gimana ya? Ini berkesan buruknya karena persiapannya. Jadi they're really unprofessional and unprepared. Oh, Gitu. oke. Tapi kadang emang ada beberapa yang kayak gitu Ya, sih ya. Jadi nggak ya, suka ya, ya. merhatiin. Jadi dia nggak prepared atau preparation itu emang jelek aja. Itu buat acaranya sendiri. Gitu. oke, Mulai dari yang terlalu dadakan, terus juga pacer nggak punya aku ya. Semua pacer nggak ada baju pacernya. Jadi pakai baju bajunya sendiri? baju kru. Oh. Jadi kita sama dengan yang di refreshment, di medali. Jadi nggak ada bedanya gitu loh. Sebenarnya ya pacer just pacer gitu kan. Cuman maksudnya kayak orang kan harus tahu lu pacer dilihat dari ininya Iya, kan. dari ininya nggak sih? Bajunya kan. Outfitnya. Outfitnya sama bendera paling enggak. Masalahnya dari semua pacer aku yang nggak dapat bendera. Jadi Oh, pacer nggak itu ketahuan dong yang mana. ya, pacer itu kan ada 11 termasuk aku waktu itu jadinya. Dia dari 11, aku kayak pacer tambahan aja jadinya. Gitu. Ya, jadi ada yang perasaan lainnya enak lah gerbongnya ya, itu dua. Aku sendiri yang 3. Dan aku nggak dapet bendera. Terus apa yang menandai kalau aku itu Iya. pacer gitu loh. Jadi kayak wah itu aku ngamuk sih sejujurnya. Aku ngamuk sebelum lari itu udah mau batalin lari. Udah Tapi kayak sempat dikasih tahu nggak? Maksudnya buat kasih masukan kan nggak apa-apa. bukan masukan lagi, ngamuk aku. Oh iya beneran. Ngamuk. Ngamuk di grup sih. Maksudnya kayak Oh. ini saya bla 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 bla. Wah, nggak pernah sama sekali aku begitu-gitu tuh. Ngamuk-ngamuk gitu. Bukan ngamuk sih sebenarnya ngomel Sebenarnya ngasih ya. masukan sih kalau menurut Iya, aku ya. ngomel sih lebih tepatnya ya. Karena dari sebelum itunya pun juga pelayanannya they serve me as a guest. Itu tuh kurang gitu loh. Maksudnya aku nggak minta yang gimana-gimana ya, tapi maksudnya kayak aku minta dihargain sebagai tamu loh. Gitu Iyalah, loh. maksudnya kan kita juga pasti ada, ya iyalah. Dan mereka bukan memperlakukan aku buruk, tapi memperlakukan aku itu kurang profesional, kayak kurang persiapannya tadi, kurang persiapan jadi mereka kurang profesional. Iya. Gitu. Jadi kelihatan nggak profesional jadinya. Gitu aja sih paling. Oh, oke. Jadiin pelajaran ya berarti itu Iya. ya. Oke. Kita balik lagi nih ke gym-gym ya. Nah, buat naikin massa otot tuh gimana? No other way itu pasti angkat beban sama nutrisi sama satu lagi istirahat. Itu yang 3 pilar yang paling penting. Angkat beban, which is programnya itu hypertrophy. Terus ada apa? Nutrisi Oke. sama rest. English gue bagus ya. It's so good. English gue bagus English. Gak apa-apa tahu. Jadi lucu kan jadinya. International banget Jadi kan. entertain banget. Iya kan, ya kan. Gatot culture. Iya, kan emang udah go internasional. Go internasional juga. ini serius tapi ngelawak nih. Nah, kalau misalnya badan jadi itu bisa nggak tanpa nge-gym? Gym kan kita artikan sebagai tempatnya ya. Gedungnya, tempat yang punya alat-alat olahraga. Kalau misalkan diartikan itu doang berarti bisa. Karena aku sebelum jadi member gym pun aku udah punya massa otot itu kan. Kayak orang calisthenics, it's not a gym. Gitu kan. Jadi di bar asal punya bar buat gelantungan, terus punya ya push up and pull up, sit up, squat, gitu-gitu bisa. Jadi cuman mungkin emang
hypertrofinya nggak semaksimal di gym dong, tentu saja gitu. Oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin gym, ada nggak kayak satu gerakan, katakanlah kita mau ngebentukin tangan gitu kan, satu gerakan yang memang itu bagus gitu loh. Kan banyak nih kadang tipe-tipenya kan. Nah ada nggak menurut Mas Ido? Ya pastinya kalau cuma satu gerakan enggak ya, pasti ya variasi tergantung target otot mana ya. Jadi nggak ada satu gerakan untuk semua badan gitu. Jadi semuanya harus jadi satu kesatuan gitu. Oke. Iya. Kalau proses ngebentuk badan kira-kira biasa berapa lama sih? Nah, itu balik lagi ke ini ya, apa namanya? Relatif ya. Relatif orang-orang itu tergantung, balik lagi ke tergantung. Jawabannya pasti tergantung gimana istirahatnya, tergantung gimana nutrisinya, tergantung gimana intensitas atau pola latihannya. Jadi nggak bisa disamain. Kira-kira tuh nggak bisa, aku nggak bisa ngira-ngira. Gitu yang jelas. Mungkin kalau misalkan semuanya bagus itu 3 itu udah kelihatan progresnya, tapi belum yang balik lagi ya, kalau targetnya segimana dulu. Konsistensi gitu ya Yes. intinya. Oke. Gitu. Mas Ido, kita masuk ke sesi kedua yaitu Q&A. Ini pertanyaan dari para followers kita. Katanya kalau perut masih buncit nggak perlu sit up dulu, bener nggak? Kalau aku enggak. Jadi ada sekte, Sekte kepercayaan. sekte yang bilang jangan sit up, dan ada yang bilang harus sit up. Kalau aku kan mereka mau gimana dulu? Mau six pack kah? Kan emang six pack itu kan dibuat di dapur katanya kan gitu ya. Tapi menurutku tetap berkesinambungan. Jadi harus latihan perut dan juga harus atur makan. Gitu. Nggak bisa jalan salah satu menurutku. Oke. Karena untuk menebalkan otot itu pasti latihan. Ya kan ada latihannya. Tapi kalau untuk mengurangi lemaknya itu dari makanannya. Makan tetep ya. Yes, makan. Yang nggak berlemak gorengan gitu. Jadi kalau untuk buncit nggak apa-apa kalau aku sih. Nggak apa-apa sit up selagi bisa. Selagi bisa sit up boleh. Cuman aku sih nggak rekomen, bukan sit up ya, tapi crunch. Atau Crunch tuh kayak half sit up gitu. Bukan lebih pedis ya itu biasanya? Itu dia, justru lebih pedes di situ. Oke. Kalau sit up itu ada restnya. Terus mungkin prefer ke leg raise. Gitu, atau plank karena dia ngelatih core, itu juga bisa. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua, kalau nge-gym bikin kita makin pendek, emang iya? Bener nggak? Aku udah pendek terus nyusut dong begitu. Tidak ya pemirsa ya. Ini siapa yang nanya? Coba jadi enggak ya? Enggak dong, salah. Mana ada? Biasanya pertanyaannya gini, orang pendek lebih cepat nge-gym, lebih cepat jadiin badan daripada orang tinggi. Biasanya gitu pertanyaannya, dan itu juga udah aku jawab juga. Oh, tapi ibaratnya kan belum dijawab di sini, boleh dijawab nggak? Oke, jadi kalau cepat jadiin badan itu bisa jadi. Bisa jadinya tuh bukan karena lebih cepat membangun massa otot, tapi lebih cepat untuk memenuhi nutrisinya. Ibaratnya kayak botol pendek sama botol tinggi kan ya. Itu lebih cepat keisi yang pendek kan. Nah, gitu aja sih. Gitu. Basic konsep ya. Iya, gitu aja. Oke, pertanyaan ketiga, pilih nati or jamu. Nati apa nati? Neti. Neti apa? Jamu itu ya I know. Neti lah, aku lifetime neti. Neti itu apa sih? Natural. Oh. No drugs. Oh, For ya muscles, ampun. yes. So Drugs for healthy. muscles. Ya, we know it. Oke. Ya, Englishnya bagus. Englishnya pokoknya. bagus ya. Oke, maaf Inggris saya nggak bagus tadi. Pertanyaan selanjutnya nggak apa-apa gendut, yang penting bahagia pernyataannya. Nggak setuju. Oh, kenapa? Karena gendut ujungnya nggak bahagia. Karena banyak penyakitnya. Oh iya bener, efek reklamanya ya. Nggak ada gendut yang sehat ya guys. Iya nggak ada. Apalagi kalau misalnya berlebihan ya Yes. biasanya. Nah pertanyaan selanjutnya nih Mas Ido, aku belum nemu motivasi yang kuat buat olahraga, tolong dong motivasinya. Badanmu jelek. Dah itu motivasinya. Bener. Oke. Pertanyaan selanjutnya, leg day jarang-jarang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa asal tetap dilakuin. Tapi ya jangan jarang banget ya. Tetap harus, ya kalau udah sebenarnya ya seminggu wajib minimal sekali sih. Cuman kalau jarang-jarang mau jadi chicken leg. Jelek nanti. Mas Ido kayaknya gue butuh lu buat jadi hiburan gue. Pertanyaan terakhir nih Mas Ido. Badut kali gue. Sampai mau nangis nih. Bagian tubuh mana yang paling susah dibangun? Nah, paling susah. Gue sih semuanya gampang ya. Nggak, perut. Kenapa perut? Karena perut itu penutupnya banyak lemaknya. Ya. Oh, oke. Ya, jadi
Bagi gue perut itu ya ini sekarang lagi struggling mengembalikan Ini bukan udah. visual. Bukan itu. Lagi sebenarnya belly-nya lagi naik fatnya. Oh. Gitu. Ini ada love handle di sini. Oh, segitu Ya. tetap termasuk ini. Oh. Oke. Ya, kayaknya nggak bisa diterusin. Kita kita masuk ke part terakhir. Jadi ini ada 3 pertanyaan Mas Ido. Nanti langsung dijawab aja cepat, singkat, padat. Enggak ada Oke. yang bercanda. Oke. Cepat, singkat, padat. Enggak. Oh, bukan itu. Bukan. Oh, bukan. Pinter Nyer. Buat anak muda yang lagi berusaha hidup sehat dan mulai olahraga, apa pesannya? Konsisten, niat. Oh, niat paling penting. Niat dan inget niat, udah itu. Udah itu dong. Niat dan inget niat. Niat dan inget niat. Yes. Jadi kalau misalkan niatnya udah mulai, jadi kalau misalkan ada something yang bikin menggugurkan niatnya atau menggugurkan konsistensinya, inget niat awal tuh apa gitu. Jadi insya Allah Itu sebenarnya bakalan. maknanya dalam sih. Iya kan? Iya. Inget Aku tuh niat. serius banget guys, nggak pernah bercanda. Oke. Pertanyaan kedua, menurut Mas Ido, apa satu hal kecil yang paling sering diremehin sama orang lain? Istirahat udah di-mention tadi. Termasuk diriku. Istirahat ya, bener tadi ya istirahat ya, karena masih jadi morning person dan night owl tadi ya. Istirahat itu kurang. Oke. Kurang diperhatikan orang lain. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Mas Ido, apa mungkin advice yang pernah Mas Ido dengar atau Mas Ido terima? Ini tuh agak bingung ya karena banyak sih advice-nya gitu kan. Ya tadi salah satunya istirahat, cuman mungkin karena bentar lagi bulan Ramadan ya dan aku muslim ya. Jadi salah satu ini aja, mungkin yang lain gak relate kalau misalkan yang non muslim. Tapi seburuk apapun kamu tetap sholat. Nah itu paling baik buatku, masih gunakan sampai sekarang. Gitu. Oke. Tetaplah sholat walaupun kamu buruk. Bagus loh sebenarnya, advice-nya dalam, jelek gitu kan ibarat kata. Oke, thank you so much Mas Ido. Sama-sama. Tadi gimana? Ayo. Ayo, satu lagi. Iya. Gitu. Terima kasih Mas Ido udah Yeay. datang. Tungguin podcast kita selanjutnya. Oh udah, segini doang. Belum lari. Bener lari dulu ya.